Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuktikan asal daripada rumus jumlahan dan selisih sinus. Nah, mungkin sebelum saya menyelam lebih jauh kepada pembuktian daripada kedua rumus ini ya. Nah, kita di sini sudah mulai masuk kepada trigonometri 2 ya, materinya ya. Jadi sudah bukan lagi ke persamaan trigonometri. Nah, jadi jumlahan dan selisih sinus ini dia masuknya ke dalam materi trigonometri 2. Nah, di trigonometri 2 ini sekilas saya akan berikan gambaran sedikit ya. Di sini kita akan belajar jumlahan dan selisih sinus yang nanti akan kita bahas. Lalu juga kita akan belajar jumlahan dan selisih untuk sudutnya pada kosinus, terus juga pada tangen. Lalu kita juga akan belajar sudut rangkap. Kita akan belajar sudut rangkap pada sinus, kosinus, dan tangen, dan juga lain-lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan coba untuk membahas jumlahan dan selisih untuk sinus terlebih dahulu. Nah, pada jumlahan dan selisih sinus itu kita mempunyai rumus seperti ini. Sinus alfa jika ditambahkan dengan beta, nah maka nilainya itu akan sama dengan sinus alfa dikalikan dengan kosinus beta ditambahkan dengan kosinus alfa dikalikan dengan sinus beta. Sedangkan ketika kita punya sinus alfa dikurangi dengan beta, maka nilainya akan sama dengan sinus alfa kali cos beta dikurang dengan cos alfa dikali sin beta. Nah, bagaimana rumus ini berasal begitu? Dari mana rumus ini berasal? Kalau misalkan kita cuma tahu rumusnya tanpa mengetahui makna di baliknya atau pembuktiannya atau cara mendapatkannya, maka kita akan susah menghafalkannya. Maka baiknya kita harus tahu bagaimana rumus ini dapat diraih. Baik, bagaimana cara saya akan membuktikan rumus ini? Oke, baiklah. Katakanlah begini, ya. Katakanlah begini. Bayangkan Anda punya segitiga. Saya akan kasih gambar ya. Nah, misalkan kita punya suatu segitiga, ya. Segitiga seperti ini, segitiga A, B, C, terus di sini ada titik D. Nah, kita perhatikan dulu segitiga ABC ya. Segitiga ABC ya, kalau misalkan kita lihat, ini kan sebetulnya luas dari segitiga ABC, sekarang dilihat ya, segitiga ABC ya. Nah, luas dari segitiga ABC ya, kira-kira kalau misalkan dengan menggunakan rumus sinus ya, itu kira-kira bagaimana ya. Ingat bahwa rumus daripada luas daripada segitiga dengan menggunakan sinus adalah L sama dengan setengah ABC sin alfa. Ini contohnya aja ya, contohnya bukan pada soal yang ini. Nah, teman-teman ya, luas segitiga ABC kan kalau misalkan kita menggunakan rumus ya, rumus daripada sinus gitu ya, maka katakanlah kita pakai sudutnya yang ini nih, yang ini gitu ya, set gitu ya. Nah, maka ya rumusnya adalah untuk luas segitiga ABC atau luas ABC ya, langsung nggak usah pakai segitiganya. Luas daripada ABC itu akan sama dengan setengah dikali, nah sudut yang di sekitar sisi yang di sekitar sudutnya apa nih? Ada B sama A, berarti A kali B dikalikan dengan sin berapa nih? Alfa ditambah dengan beta ya. Karena kan ini jumlah sudutnya di sini kan alfa terus ditambah dengan beta. Maka di sini alfa ditambah beta. Gitu. Karena jumlah nilai sudut yang di sini tuh bernilai alfa terus ditambahkan dengan sudut yang ini beta. Maka alfa plus beta. Nah, teman-teman, perhatikan sekarang ya. Nah, dari segitiga ABC ini kan kita kalau perhatikan lagi nih, kita bisa bentuk suatu sudut lain. Maksudnya bagi dua eh, kita bisa bagi dua dari segitiga ini ya. Kita bisa bagi dua jadi ada segitiga ACD ya, ACD, ada segitiga CDB ya. Nah, sekarang kalau misalkan luas segitiga ADC
luas segitiga ADC. Kira-kira dengan menggunakan rumus sinus dengan sudutnya tuh yang ini ya, itu luasnya berapa? Luasnya adalah berapa nih? Setengah. Lihat pada dengan sudutnya ini ya, sudutnya alfa ya, kita pakai sudutnya alfa. Kalau misalkan sudutnya alfa berarti sisi yang di sekitar alfa adalah B sama T. Berarti B kali T kali sinus apa nih? Sinus alfa. Nah, sekarang luas segitiga CDB. BDC ya, sorry, BDC. B, oh sorry, maaf, BDC. Kira-kira rumus luasnya bagaimana? Ya, rumus luasnya adalah setengah dengan menggunakan ini ya, sudutnya yang di sini ya, beta, maka setengah A dikali T sin beta ya, seperti itu. Nah, sekarang ya balik lagi ke segitiga ABC. Nah, segitiga ABC kan sebetulnya pada hakikatnya itu luasnya itu sama saja dengan luas dari segitiga ADC dengan BDC gitu ya. Ya kan? Sama aja kan? Iya. Nah, maka saya bisa tuliskan bahwa luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Nah, luas segitiga ABC itu apa? Luas segitiga ABC adalah setengah AB sinus alfa plus beta. Sama dengan luas segitiga ADC apa? Setengah BT sinus alfa ditambah dengan luas segitiga BDC. Segitiga BDC setengah AT sinus beta. Nah, ini setengahnya bisa sama-sama kita coret ya, teman-teman. Setengah hilang, hilang, hilang. Ya, karena di setiap ininya itu ada setengah gitu ya. Maka setengahnya bisa kita coret. Nah, maka tinggal AB sinus alfa plus beta sama dengan BT sin alfa ditambah AT sinus beta. Nah, AB ini bisa kita pindah luas ke kanan, jadinya sinus alfa plus beta sama dengan BT sinus alfa plus AT sinus beta per AB. Nah, ini kan bisa kita bisa bagi, kita bisa pecah menjadi BT sin alfa per AB ditambah AT sin beta per AB. Kan ini nanti sama aja sebetulnya, kalau bisa bisa digabung jadi BT sin alfa plus AT sin beta per AB. Ya, ini saya pecah aja lagi gitu. Nah, ini sin alfa plus beta sama dengan B-nya sama-sama kita coret, jadinya T per A sin alfa plus coret-coret, jadinya T per B sinus beta. Nah, T per A ya, sekarang kita perhatikan T per A. Nah, T per A, nah misalkan kita punya sudutnya di sini, kira-kira T per A ini perbandingan kosinus, perbandingan apa nih? Perbandingan sinus alfa atau kosinus alfa. Kalau sinus alfa kan depan per miring, depannya ini, miringnya ini. Berarti nggak sesuai ya, kita kan maunya T per A. Kalau misalkan cos berarti gimana? Kan cos itu samping per miring, cosnya sampingnya mana? Sampingnya ini, T berarti ya. Miringnya apa? Miringnya ini, berarti B. Berarti T per B, gitu ya. T per B, gitu. Nah, berarti T per B itu adalah cos alfa. Nah, sekarang di sini kita lihat di persamaannya. Oh, ternyata T per B ini ada nih di sini. T per B itu adalah cos alfa. Berarti di sini cos alfa dikali sin beta. Nah, ini T per A. T per A ya. Kira-kira T per A ini perbandingannya apa? Ya. Nah, kalau misalkan kita pakai sudut beta di sini ya. Sudut beta di sini, maka T per A ini adalah kosinus ya. Kosinus apa? Kosinus beta. Ya kan? Karena di sini kosinus beta. Beta
beta itu yang di sampingnya itu adalah T gitu ya. Karena kan cos itu samping per miring. Sampingnya T, miringnya A. Berarti T per A. Berarti cos beta adalah T per A. Nah, maka di sini bisa ganti dengan cos beta. Cos beta sin alfa. Sin alfa plus beta. Nah, maka didapatlah rumus dari sudut jumlahan ya. Jumlahan dari sinus. Yaitu cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta. Nah, ternyata terbukti ya teman-teman bahwa rumus sin alfa plus beta itu memang benar adanya. Karena ini melalui pembuktian ya, serangkaian pembuktian. Dan didapatlah bahwa sin alfa plus beta sama dengan cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta. Nah, ini saya kotakin pakai warna biru lah ya. Nah, maka terbukti ya teman-teman, maka terbukti. Nah, selanjutnya kita ingin membuktikan rumus sinus alfa kurang beta. Rumus sinus alfa kurang beta ya. Sinus alfa kurang beta. Ini nilainya berapa nih ya? Nah, ini kan bisa kita manipulasi ya sebetulnya ya teman-teman. Jadi, kita bisa manipulasi sin alfa plus beta ini sama kita manipulasi jadi sin alfa ditambah dengan ditambah dengan minus beta. Ini kan sama saja nanti ya, sama dengan alfa minus beta. Tapi kan ini ada gantinya minusnya itu dikurung gitu, tapi diganti jadi plus gitu. Nah, maka ya ini kan sebetulnya sudah mengikuti dari rumus jumlahan sudut gitu, jumlahan sinus gitu ya. Jumlahan sinus kan alfa plus beta, cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta. Ini kan sin alfa ditambah dengan sudut minus beta. Ya ini kan sama saja dengan yang ini. Nah, maka ya kita bisa gunakan rumus yang ini nih yang sudah ada ini sin alfa plus beta untuk mencari rumus dari sin alfa plus beta. Nah, pada sin alfa plus beta itu adalah rumusnya cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta atau sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti ini kan sama saja dengan sin alfa cos minus beta ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan sinus minus beta. Nah, ingat bahwa cosinus beta minus beta itu sama dengan minus cos beta. Sedangkan untuk untuk sin gitu ya. Untuk sin minus beta, kalau dikeluarkan jadinya itu sama saja dengan minus sinus beta. Maka ini bisa jadi seperti ini. Minus sin, sorry. Ada kesalahan ya. Kalau kalau ada sudut negatif, maka dia tetap cos ya. Nah, ini yang berbeda nih daripada cos nih ya. Cos kalau misalkan ada negatifnya tetap cos gitu. Maka ini sama saja dengan sinus alfa cos beta ditambah cosinus alfa kali minus sin beta. Ya, kalau yang cos sudah kalau yang sin itu sudah benar, kalau ada sudut negatif maka dia jadinya negatif juga, tapi yang cos dia tetap positif. Maka ini sama dengan sinus alfa cosinus beta min cosinus alfa sinus beta. Nah, maka terbukti rumus daripada sin alfa minus beta. Nah, sama saya akan kotakin ini lagi ya. Saya akan kotakin ini lagi. Nah, maka terbukti bahwa rumus ini memang ada benar adanya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal satu saja ya. Nah, misalkan saya punya sinus gitu ya. Sinus misalkan ya 250 ya, 265 kali ya. 200 berapa ya? 255 ya. 255 derajat. Nah, ini kita suruh hitung nilai eksaknya.
Misalkan kita disuruh mencari seperti ini, sin 255, hitung nilai eksaknya. Nah, sin 225 ini kan bisa kita manipulasi ya sebetulnya. Menjadi berapa ya? Sin berapa? Sin 210 ditambah dengan 45 derajat ya. Karena kan ini nanti kalau ditambah jadinya 210 tambah 45, 255 ya, berarti sama aja. Ini bisa kita manipulasi jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ya, Ini kan sebetulnya sudut apa nih? Sudut jumlahan sudut gitu ya. Maka kita bisa gunakan rumus cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta untuk mencari nilai eksaknya. Maka ya, ini kita masukin ke dalam rumus. Misalkan 210 itu adalah alfa, 45 adalah beta. Maka sin alfa, kita tulis ulang deh, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka alfanya adalah 210, berarti sin 210 derajat cos 45 derajat ditambah cos 210 derajat sin 45 derajat. Nah, sin 210 itu nilainya berapa? Ya. Nah, itu kan letaknya di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai sin itu negatif. Sin itu negatif. Nah, maka ya sin 210 ya, itu kan cara mencarinya adalah itu kan di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3 itu rumusnya untuk mencari sudut berelasi adalah 180 plus alfa. Kira-kira alfanya berapa? Berarti alfanya adalah 30 derajat ya untuk menjadikan itu 210. Nah, 30 derajat ini di kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat adalah setengah. Nah, tapi karena dia di kuadran 3, kita mau nyari nilainya di kuadran 3, jadinya minus setengah. Karena nilainya minus kalau untuk sin itu di kuadran 3. Maka ini minus setengah cos 45. Cos 45 mah gampang ya, setengah akar 2 ditambah cos 210 sama rumusnya. Ini kan di kuadran 3. Kuadran 3 180 plus alfa, berarti alfanya tetap 30 derajat. Nah, kalau di kuadran 3 dia nilainya negatif. Maka alfa 30 derajat berarti cos 30 derajat ya. Berarti alfanya 30 derajat berarti cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, kalau misalkan kita mau nyari itu di kuadran 3, berarti kan ini tinggal tambahin minusnya aja, minus setengah akar 3. Minus setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Berarti ini jadinya minus 1/4 akar 2 ya. Ditambah dengan minus 1/4 akar 6. Berarti nilainya adalah minus 1/4 akar 6. Oh, sorry. Minus 1/4 akar 2 ya, minus 1/4 akar 2 minus 1/4 akar 6. Nah, ini bisa kita keluarin minus 1/4 jadinya minus 1/4 jadinya akar 2 plus akar 6. Dan kalau dimasukin akan sama aja, jadinya minus 1/4 akar 2 minus 1/4 akar 6. Nah, maka nilai eksak daripada sin 255 adalah minus 1/4 dalam kurung akar 2 plus akar 6. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari rumus ini ya, sin alfa plus beta. Jadi, untuk mencari nilai daripada suatu sudut yang dia itu bukan sudut istimewa. Ya, jadi kita bisa menghitung nilai eksaknya dengan menggunakan rumus ini. Oke, sekian pembahasan saya mengenai jumlahan dan selisih sinus. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.